Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam pelayanan firman Allah, pelayanan umat kerajaan Allah untuk seluruh Indonesia. Saya bersyukur dapat berjumpa dengan saudara-saudara semua melalui pelayanan video ini. Kiranya firman Allah ini dapat memberkati saudara sekalian. Saya akan membawa renungan firman Allah tentang mencari Tuhan. Dan saya akan memberikan gambaran kepada saudara tentang sedikit apa yang sedang terjadi di dunia akhir zaman sekarang. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari simak baik-baik. Tentu saudara akan memperhatikan segi positifnya. Apa yang saya katakan, kemungkinan ada hal-hal yang tidak cocok dengan saudara. Tetapi mari saudara, kita sama-sama belajar untuk mengerti tentang firman Allah. Baik, firman Allah pada hari ini saya ambil dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Dia berbicara demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Firman Allah ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu, di mana 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, firman Allah ini datang kepada umat Israel. Tetapi kita bersyukur bahwa firman Allah ini juga datang kepada kita untuk memotivasi kita, membuka pengertian kita supaya kita mencari Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Ini adalah satu pertanyaan tentu di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus cari Tuhan? Ada di mana Tuhan sehingga kita harus cari? Bagaimana kita mencari Tuhan? Tentu kita akan mencari Tuhan melalui doa kita secara pribadi. Di dalam kitab Matius, Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita bisa baca itu di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 33, demikian dia berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokus daripada Tuhan adalah kita harus mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan. Mengapa demikian? Karena hanya Tuhan yang mampu mengatasi setiap masalah kita, masalah problema kehidupan kita. Di akhir-akhir ini kita sedang menghadapi situasi yang mencekam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Situasi pandemik yang begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa ternyata uang, harta tidak dapat menolong. Jabatan, kedudukan tidak dapat menolong. Siapa yang bisa menolong? Sedangkan yang punya jabatan aja takut karena COVID-19 ini. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mencari Tuhan.
Kata mencari ini menjadi fokus utama kita. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang hilang atau belum ada atau tidak ada di dalam hidup kita sehingga kita harus mencari? Seperti uang, seperti harta, kita harus mencarinya karena belum ada pada kita. Orang yang belum punya uang, orang yang belum punya harta, dia akan mencari sedemikian rupa sampai dia menemukannya. Demikian juga dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan supaya kita mendapatkannya. Kita harus mengusahakannya sedapat mungkin untuk kita mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena ini adalah hal yang penting. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sekarang ini Tuhan masih mau untuk ditemui, masih berkenan untuk ditemui. Ada masanya tidak bisa lagi. Untuk itu saya sarankan mari kita mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberikan fokus utama kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa? Karena mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu hal yang sangat penting, yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang damai, yang penuh sukacita, tidak ada pandemik di sana. Kerajaan Allah begitu agung dan mulia. Fokus kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya setiap saat di dalam kehidupan kita. Uang, harta, kekayaan, popularitas, kemuliaan itu adalah tambahan saja. Itu bukanlah fokus utama kita. Itu hanyalah tambahan kita saja. Tambahan dari Tuhan. Tapi yang inti adalah Tuhan. Menghadapi kekelaman dunia, kegelapan yang diakibatkan oleh COVID-19 Corona ini, kita harus mencari Tuhan. Corona atau COVID-19 ini menimbulkan rasa takut yang luar biasa bagi umat manusia. Apakah ini ada dalam Alkitab? Apakah ini ada dalam firman Tuhan? Tuhan Yesus telah memberikan kita peringatan akan adanya sampar di akhir zaman. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 24 atau Lukas pasal yang ke-21, di situ saudara akan melihat tentang penderitaan akhir zaman. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 21 mulai ayat 10, dia berkata begini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi penyakit sampar dan kelaparan itu berbarengan. Kenapa bisa begitu? Seperti ini COVID-19 ini adalah penyakit sampar yang menguasai dunia. Akan berbarengan dengan ekonomi, kebutuhan orang. Karena orang harus tinggal di rumah, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, hanya tinggal di dalam rumah. Kalau COVID-19 ini bertahan sampai 1 tahun, pemerintah akan kehabisan dana untuk stimulus tahun berikutnya. Apa yang akan terjadi kalau pemerintah kehabisan dana stimulus untuk berikutnya?
Bagaimana daya beli kita? Tentu akan berhadapan dengan situasi yang mengerikan. Ini dunia gelap rasanya. COVID-19 ini adalah sampar yang meledak, menjadikan dunia gelap, ketakutan, ketidakpastian akan hari esok, akan selanjutnya seperti apa. Dan ini bagian dari strategi iblis yang menggunakan manusia, tokoh politik, pemimpin negara maju untuk tujuan kekuasaan, pengaruh, dan ekonomi dunia. Dan ini telah dikatakan oleh firman Tuhan jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. 2000 tahun sebelum Masehi. Tahun 606 sebelum Masehi. Ini telah dikatakan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, melalui mimpi Nebukadnezar yang diartikan dan ditafsirkan oleh hambanya Daniel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua telah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Dalam mimpi Nebukadnezar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia melihat satu sosok patung. Kepalanya dari emas, tangan dan dadanya dari perak. Itu melambangkan kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan Nebukadnezar dari kepala emas itu runtuh, kerajaan Medi Persia itu runtuh. Kerajaan Yunani runtuh, kerajaan Roma runtuh, yang menguasai dunia runtuh, dan akan datang yaitu kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan yang mengerikan, pemerintahan tunggal dunia. Kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 dikatakan, dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagian jari-jari kaki itu sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Inilah pemerintahan yang akan muncul kemudian. Dan apa yang akan terjadi dalam persiapan pemerintahan itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di masa di mana mimpi Nebukadnezar itu kaki dan jari-jarinya. Kaki dan jari-jarinya. Kekuasaan pemerintahan yang mengkombinasikan besi dan tanah liat. Besi adalah kekuatan dan kekuasaan militer yang keras. Saudara lihat perlombaan militer di seluruh dunia dengan sistem teknologi yang canggih, dengan senjata-senjata nuklir yang diciptakan di bangsa-bangsa, mau menunjukkan siapa lebih kuat, siapa lebih banyak nuklir, dia lebih kuat. Siapa lebih canggih, dia lebih kuat dalam kekuasaannya di bumi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintahan juga
bercampur dengan tanah liat yang sangat rapuh, bisa cepat hancur. Apa artinya ini? Ini adalah kekuatan dan sistem politik demokrasi dunia yang menggunakan kekuatan people, kekuatan rakyat, people of power. Jadi disinilah kita melihat bahwa baik pemerintahan militer maupun pemerintahan demokrasi, kekuatan rakyat ini digabung. Tetapi ini akan gagal. Kenapa ini gagal? Karena tanah liat yang rapuh. Saudara lihat dalam pemerintahan politik demokrasi. Kapan saja rakyat bisa mengganti kekuasaannya, pemerintahannya. Kalau rakyat sudah merasa bahwa dia tidak bisa makan, tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya daya beli, tidak bisa jualan, maka dia akan membuat satu kekuatan yang meruntuhkan kekuasaan itu. Sangat rapuh sekali. Kekuatan dan sistem besi dan tanah liat ini akan segera runtuh dan akan diganti dengan kekuasaan dan sistem baru. Tetapi sebelum masuk kepada hal itu, ada banyak yang terjadi. Gempa bumi, tanah longsor, dan pandemik. Dan pandemik ini saudara-saudara dijadikan alat politik untuk merebut kekuasaan. Membuat satu kerajaan baru. Penyatuan seluruh dunia. Seperti apa itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pemerintahan teokrasi atau pemerintahan tunggal itu saudara-saudara ada dua. Satu datang dari setan, kedua datang dari Tuhan. Kalau dari setan akan dengan cara-cara yang tidak baik, yang menakutkan, yang mengerikan. Pandemik corona ini bukanlah muncul begitu saja. Tetapi ada desain secara khusus yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik dunia untuk mencapai kekuasaannya. Dendam politik yang ada di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu dunia sekarang ini sedang menuju kepada penyatuan negara-negara, bangsa-bangsa. Sebelum kerajaan Tuhan datang, kerajaan iblis berusaha menguasai dunia ini. Iblis mencoba untuk menerapkan satu pemerintahan baru, menguasai dunia, merampas setiap orang, setiap jiwa untuk berada di dalam kungkungan kekuasaannya. Saudara, mari kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Wahyu pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-5 dia berkata begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu.
Kalau saudara lihat ini, ada satu sosok yang muncul. Ada satu sosok yang muncul. Dikatakan seekor kuda hitam. Kuda berbicara dari sebuah kekuatan, kemampuan untuk bergerak. Hitam berbicara dari suatu kegelapan, ketidakpastian. Apakah ada orang yang berjalan di tengah kegelapan dan merasa pasti bahwa jalan yang dia tempuh itu udah benar kalau tidak ada penerangnya? Demikian juga dengan kegelapan ini. Jadi corona ini muncul, saudara-saudara, adalah satu sosok kegelapan yang mau menguasai dunia. Dan yang berikut, dia memegang timbangan. Timbangan berbicara tentang ekonomi. Jadi iblis mau menguasai dunia dengan sistem ekonomi yang ada sekarang. Seperti apa dia mau menguasai sistem ekonomi? Pertama, munculkan pandemik. Supaya orang takut. Supaya semua saham-saham hancur. Perusahaan-perusahaan hancur. Ribuan jutaan orang PHK. Dan setelah orang-orang kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, tidak tahu berbelanja di mana, maka datanglah satu solusi dari iblis, dari setan. Semua yang berbelanja harus melewati ukuran, timbangan, diukur kemampuannya oleh sosok ini. Inilah yang sedang terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan mari kita cari Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Karena tidak ada yang bisa menolong. Orang tidak bisa menolong, kekuasaan tidak bisa menolong. Pemerintahan terbatas untuk menolong, terbatas pemerintah untuk menolong. Apalagi sekarang pemerintahan dengan sistem demokrasi. Iblis muncul. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh negara-negara. Dan corona ini baru uji coba untuk menguasai dunia. Apakah dunia bisa dikuasai dengan perang virus, perang biologi, ataukah dengan nuklir? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih menakutkan? Perang nuklir akan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain orangnya banyak yang mati, ekonominya, seluruh aset-aset akan hancur. Tetapi kalau dengan pandemik, maka orang bisa diukur kematiannya. Tetapi walaupun demikian, firman Allah berkata dalam kitab Wahyu pasal 6, saudara baca bahwa 1/4 bumi, manusia di bumi akan lenyap. Kalau manusia di dunia ini ada 7 miliar, maka 1,5 miliar orang akan mati. Negara-negara yang hanya punya 25 juta rakyat, 50 juta rakyat akan lenyap. Maka dengan virus ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan digunakan untuk menguasai dunia. Negara-negara lain akan menyerahkan kedaulatannya hanya untuk bisa bertahan. Akan melebur menjadi satu negara. COVID-19 ini muncul di tengah perang ekonomi Cina dan Amerika. Apakah itu kebetulan? Tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini dua kekuatan yang memiliki perbedaan ideologi agama. Yang satu komunis, yang satu percaya Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang akan menang di sini, saudara?
Memang awalnya kelihatannya bahwa yang tidak bertuhan yang akan menang. Awalnya seperti itu. Yang tidak bertuhan yang akan menang. Sedangkan yang bertuhan, kalau kita lihat sekarang ini, gereja-gereja ditutup. Orang-orang berjejer di pinggir jalan untuk berdoa, menarik perhatian orang. Begitu banyak khotbah yang disampaikan melalui media. Tetapi ini hanya sebentar. Karena orang akan bosan. Dan banyak pendeta yang akan murtad, akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia tidak punya penghasilan lagi. Gerejanya yang besar tidak bisa bayar pajak lagi. Yayasannya yang begitu besar tidak bisa bayar pajak lagi. Mobilnya yang mewah tidak bisa bayar pajak lagi. Tidak bisa kemana-mana lagi. Menggunakan alasan firman Allah untuk meraup keuntungan tidak ada lagi. Tidak ada. Setelah gereja-gereja tidak bisa digunakan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya gereja akan dijual. Gereja akan diambil alih. Untuk apa? Kebutuhan ekonomi. Akan ada alasan. Anda bisa beribadah secara online di rumah. Ngapain lagi ke gereja? Gereja jual aja dengan seluruh asetnya. Ini yang saudara harus tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus banyak berdoa. Kita harus mencari Tuhan. Karena di saat seperti ini kelihatannya iblis yang menang. Tetapi sebenarnya dia hanya sebentar. Iblis kuasa gelap memegang timbangan ini akan merasa sistem ekonomi dunia dia pegang. Pada akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah banyak negara melebur menjadi satu, di dunia ini hanya ada 10 negara. 5 di barat, 5 di timur. Seperti 2 kaki dengan 10 jarinya. Setelah melebur menjadi satu, maka akan ada pemerintahan tunggal. Pemerintahan tunggal. Penyatuan sistem ekonomi. Ekonomi harus disatukan dengan satu pasar. Namanya e-commerce, belanja online. Jual beli secara online. Kelihatannya indah, enak, di rumah aja. Jualan, jual belinya. Tetapi yang harus Anda tahu bahwa untuk berjual beli Anda harus memakai satu akses. Kode akses tertentu. Saya telah memulai ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 12 tahun yang lalu. Saya membuat seminar dan menjelaskan bahwa jual beli secara e-commerce adalah hal yang lebih baik. Waktu itu HP masih menggunakan Siemens yang kecil, Nokia yang kecil. Internet belum begitu luas, masih ada di dalam kota Jakarta yang juga signalnya tidak begitu baik. Kalau mau menggunakan internet online harus ada laptop, harus ada modem. Dan saya mengatakan kepada mereka waktu itu, saya akan berikan laptop, saya beri modem, asal Anda bisa jual beli melalui e-commerce yang saya buat. Tetapi banyak yang tidak percaya. Saya katakan e-commerce ini akan dikerjakan melalui tangan. Saya katakan di seminar pada waktu itu,
Sistem transportasi akan ada di e-commerce. Semua pesanan-pesanan Anda pergi kemana saja, Anda harus pesan dulu di HP Anda. Walaupun waktu itu belum Android, tetapi banyak yang tidak percaya. Lima tahun kemudian baru muncul namanya Android, HP di tangan, tinggal gesek, online semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Melalui jual beli e-commerce, iblis akan menguasainya. Setiap orang harus menggunakan kode belanja. Saudara tidak lagi pergi ke pasar tradisional yang jorok, tetapi Anda cukup berada di rumah untuk beli ikan. Ini luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan banyak negara, saudara-saudara, akan runtuh dengan sistem ini. Ekonominya. Kelihatannya ini bagus dan solusi. Tetapi pada akhirnya hanya satu sistem yang berperang pada waktu itu. Akan muncul satu sistem yang orang berbelanja harus menggunakan kode. Kalau tidak menggunakan kode khususnya, tidak bisa berbelanja. Internet Anda tidak bisa berfungsi. Jualan Anda tidak bisa. Anda harus gabung dengan kode tersebut. Itu dalam sistem ekonomi. Yang kedua, dalam sistem militer. Sistem militer akan menjadi satu. Karena apa? Siapa yang punya nuklir lebih besar? Kalau negara mau memiliki nuklir, orang takut. Walaupun Amerika sudah punya sistem anti nuklir, dia tidak takut. Tetapi negara-negara yang tidak punya pasti takut. Maka dia mau menyatu dengan negara yang mengcover dia, yang melindungi dia dengan kekuatan nuklir. Agama akan menjadi satu. Walaupun agama akan berjuang mati-matian, mengangkat senjata untuk membela, mempertahankan agama, tetapi tidak bisa bertahan. Karena agama hanya dianggap satu pemborosan, buang-buang uang. Ini hal yang sangat mengerikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita di akhir-akhir ini. Saya sarankan untuk kita mencari Tuhan. Sebab agama akan dihapus di dunia. Karena agama dianggap pemborosan ekonomi. Dan agama tidak dapat memberikan solusi di tengah krisis. Semua aset gedung tempat ibadah akan diambil alih. Anda gereja GBI, Anda gereja GPDI, Anda gereja GKI, Anda gereja Katolik, Anda gereja apa? Seluruh gedung dan asetnya akan diambil alih. Karena Anda hanya bisa duduk di meja, duduk di kursi Anda di rumah dan ibadah online, tidak perlu gedung. Sistem denominasi gereja akan berubah. Denominasi gereja akan tenggelam, saudara. Akan tenggelam. Saya berikan contoh seperti guru saya memberi contoh begini. Tak kala kebangunan kegerakan rohani itu hadir untuk terakhir kalinya, pencurahan Roh Kudus yang kedua diberikan, itu diumpamakan seperti hujan.
hujan akhir, hujan Roh Kudus. Sebelum itu terjadi, sekarang ini denominasi gereja berlomba-lomba. Seluruh pimpinan sinodenya berlomba-lomba membuat program untuk membesarkan denominasi gerejanya, untuk membangun gedung gereja yang mewah. Siapa lebih mewah, siapa lebih kaya, mengumpulkan keuangan, kekayaan dari jemaat-jemaat. Dengan sombongnya menunjukkan dada gereja kita lebih kaya. Banyak pendeta, banyak sinode jongkok di atas gunung. Pura-pura rendah hati, merunduk, tetapi ada di atas gunung. Ada di atas mimbar, ada di atas atap gerejanya dan berkata, ini loh gereja gue. Saya mau katakan semuanya itu akan lenyap, saudara. Akan lenyap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri contoh. Saya kasih contoh begini. Gereja GBI punya kandang sendiri memelihara jemaat. Maaf, saya kasih contoh, jemaat itu bebek dan gembalanya gembala bebek. Begitu juga GPDI, dia punya jemaat dan dia punya kandang merek GPDI. Begitu juga Gemim, dia punya jemaat, dia punya kandang, dia punya merek Gemim. Begitu juga GPIB, dia punya jemaat, dia punya kandang dengan merek GPIB. Begitu juga HKBP, dia punya jemaat, dia punya kandang dengan merek HKBP. Dan semua bebek-bebek ini mereka gembalakan dengan semangat. Dan mereka mengambil telurnya dengan sukacita. Panen, wah luar biasa, diberkati, luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa bebek-bebek ini sebenarnya haus, dia butuh air. Air yang tidak bisa diberikan oleh gembalanya. Gembalanya cuma pergi timba di sumur, ambil air di sumur dan menyiramkannya ke bebek. Bebek senang dapat air, tapi cuma bisa disiramin. Tapi Anda tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, gembala agung. Tuhan turunkan hujan. Tuhan turunkan hujan. Tuhan turunkan hujan. Gembala dan bebeknya itu bersukacita. Sama-sama bersukacita. Wah, ada air. Wah, ada gerakan Roh Kudus. Wah, luar biasa ini. Wah, hebat. Ayo kita bersatu memuji Tuhan, bersorak memuji Tuhan. Karena ada hujan Roh Kudus, ada hujan. Tetapi hujan mulai kelamaan dan mulai timbul banjir. Loh, air mulai banyak, banjir. Banjirnya sudah sampai di tumit. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting bebek bersukacita, gembala bersukacita. Tidak apa-apa. Seperti kitab Yeskiel berkata, air sampai di tumit dan sampai di lutut. Gembala mulai shock melihatnya. Oh, sudah sampai di lutut. Gimana ini? Bebek tetap aja dia berenang bersukacita. Walaupun masih ada di kandangnya. Masih ada di kandang masing-masing. Ini bebek, walaupun air sudah sampai di lutut, masih bisa digembalakan, masih bisa dipertahankan oleh denominasi. Air tiba-tiba sudah sampai di pinggang. Tadi sampai di lutut. Semua orang percaya, berlutut dan berdoa, bersyukur. Sekarang sampai di pinggang, kita harus ikat pinggang sebagai tanda kekuatan orang bekerja. Ikat pinggang. Ikat pinggangmu. Berpuasa, berdoa. Wah, luar biasa. Bersukacita karena ini ada air.
Tapi tiba-tiba air sampai di pundak. Kalau air sudah di pundak, gimana ini? Bebek-bebek saudara akan berusaha terbang sana, terbang sini, keluar dari kandangnya. Karena apa? Senang. Airnya sudah menyatu. Sudah menyatu. Kandang-kandang mulai kelelep. Merek-mereknya mulai kelihatan menyentuh air nih. Menyentuh air. Merek-merek denominasi mulai menyentuh air. Malah tenggelam, gak kelihatan lagi mereknya. Bebek-bebek keluar dari kandang. Keluar dari kandang. Dan menyatu bersama-sama. Mana mereknya? Mana gedung gerejanya? Lenyap. Mana gembala-gembala? Sinode-sinode pengembalaan secara sinodenya? Lenyap. Bebek menjadi satu. Dan tiba-tiba gembala agung datang mengumpulkannya. Luar biasa. Saudara, itulah ilustrasi kalau gerakan Tuhan sudah datang. Sebelum zaman baru, pemerintahan kerajaan Kristus datang. Gerakan Roh Kudus, banjir urapan itu akan datang. Mengalir dengan dahsyat. Menyatukan jemaat-jemaat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, ada krisis. Kuasa kegelapan mencoba merampas semua jiwa-jiwa itu. Supaya tidak bertobat kepada Tuhan. Supaya menyangkal Tuhan. Melalui COVID-19, melalui corona ini. Orang mulai berpikir, 1 bulan ini Anda masih ada persediaan. Tetapi bagaimana bulan kedua dan bulan ketiga? Halo? Bagaimana dengan ATM kalau ATM tidak ada lagi orang yang datang mengisinya untuk kita bisa mengambil uang? Karena takut dengan pandemi. Mau belanja apa? Belanja pakai handphone aja. Pakai e-commerce seperti saya katakan tadi. Pakai online. Tetapi Anda harus punya kode. Kode khusus. Yang tidak boleh bagi umat Kristen. Wow. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mencari Tuhan di masa-masa sekarang ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tak kala pemerintahan tunggal dunia berjalan, kerajaan anti Tuhan menguasai dunia ini. Kita tidak ada lagi. Kenapa kita tidak ada lagi? Seluruh orang percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba dengan sekejap mata diangkat oleh Tuhan. Orang-orang percaya yang ada dalam kuburan-kuburan, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup, bangkit kembali. Dan mereka bersama-sama dengan orang hidup bersatu menyambut Tuhan. Berada dalam pemerintahan Tuhan. Pemerintahan tunggal Yesus Kristus. Wow, ini yang luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang menang? Setan atau Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang indah buat saya dan saudara. Tuhan telah menyediakan satu kerajaan yang tidak dapat digoyangkan. Kerajaan dunia ini akan digoncangkan. Seluruhnya digoncangkan. Sampai semuanya stres. Tetapi Tuhan punya kerajaan tidak tergoncangkan. Kerajaan yang damai dan penuh sukacita. Tetapi satu hal. Kita harus cari Tuhan. Cari Dia. Cari di mana? Cari di dalam doa. Mari mulai berdoa. Mari mulai mengatakan kepada Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan. Jamah aku Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanyalah gambaran kecil dari apa yang sedang terjadi di dunia. Mari kita mencari Tuhan. Mari sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak saudara, angkat tanganmu. Kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan. Jangan berhenti, kalaupun engkau belum dijawab, jangan berhenti. Mari engkau terus datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang engkau sedang butuhkan sekarang? Apa yang engkau perlukan sekarang? Apa yang menjadi doamu sekarang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, emas dan perak, harta benda tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan saudara. Haleluya, haleluya. Kita harus benar-benar mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semua kebutuhanmu akan diberikan kepadamu. Bagi Anda yang membutuhkan uang saat ini, angkat tanganmu. Bagi Anda yang membutuhkan rekonsiliasi keluarga, angkat tanganmu. Sekarang ini bukan saatnya kita untuk saling membenci, tetapi mari kita saling mengasihi. Angkat tanganmu dan berdoa buat ayahmu, ibumu yang mungkin selama ini engkau benci. Angkat tanganmu dan berdoa buat anak-anakmu yang mungkin selama ini engkau benci. Angkat tanganmu dan berdoa untuk mertuamu, menantumu yang selama ini mungkin engkau benci. Angkat tanganmu dan berdoa buat saudaramu, keluargamu yang lain, tetanggamu, temanmu yang selama ini engkau benci. Dan berikan mereka pengampunan. Katakan, Tuhan, aku mengampuni mereka. Sebagai bukti engkau mencari Tuhan. Tuhan menolongmu. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Ada rekonsiliasi baru. Dalam nama Tuhan Yesus ada kedamaian, ada sukacita baru dalam keluargamu. Dalam nama Yesus, setiap uang yang engkau butuh dalam nama Yesus ada. Tuhan mengirimkannya untuk engkau melalui orang-orang yang Tuhan sudah utus. Tuhan sudah berkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Bila engkau sedang sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, kita arahkan tangan kita ke rumah sakit di mana ada orang-orang yang terkena virus corona, membutuhkan doa kita, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita minta kepada Tuhan dalam nama Yesus, Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hadir, Yesus. Engkau nyatakan dirimu secara pribadi kepada mereka yang sakit corona. Dalam nama Yesus Kristus, mereka yang kena virus corona, yang berjuang saat ini di rumah sakit Tuhan, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka menerima keselamatan yang daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, segala ketakutanmu harus hilang. Dalam nama Yesus, Allah sanggup menolong hidupmu. Tuhan menolong saudara dan saya. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk Anda temui, untuk saya temui. Mari kita sama-sama mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.